shalom semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat kembali lagi di ibadah online sekolah Minggu. Nah anak-anak, kita akan memulai kebaktian kita, ibadah sekolah Minggu kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan Kau terus menjaga kami, memberikan kami kekuatan, dan biarlah kami boleh mengikuti sekolah Minggu, memuji Tuhan dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Pimpin ibadah ini ya Bapak, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam setiap hati anak-anak dan setiap orang yang menyaksikan dan mengikuti sekolah Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita angkat pujian yang pertama, Ku Mau Bernyanyi. Biar kita boleh sama-sama bernyanyi untuk Tuhan dengan semangat. Ini mungkin anak-anak tahu versi yang
aslinya, tapi ini sudah direvisi, sudah diubah kata-katanya. Mau Mary, anak Metodis suka memuji Tuhan. Kita sama-sama pelajarin lagu ini ya. Tuhan, terima kasih walaupun kami harus ibadah secara online, mendengarkan firman secara online. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Biarlah kami boleh duduk yang baik dan kami memiliki sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh diubahkan dan dikuatkan melalui firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, pakai roh yang akan cerita untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana ketaatan Daniel. Daniel walaupun dalam ancaman akan masuk ke dalam gua singa, singa-singa yang kelaparan akan memakannya, tapi Daniel tetap taat kepada Tuhan. Nah, anak, setelah tembok Yerusalem kembali dibangun dan selesai, seorang nabi bernama Ezra, dia rindu untuk boleh membacakan gulungan kitab atau isi dari Alkitab kepada rakyat, tentunya bangsa Israel pada saat itu ya. Nah, anak-anak, kerinduan ini diberikan Allah dalam diri Ezra,
dan Ezra sendiri bergumul dengan keinginannya. Bagaimana sih bisa tahu ya? Ezra itu bisa tahu itu kalau Tuhan yang memberikan kerinduannya untuk membacakan kita. Di anak-anak, kalau anak-anak pernah merasa begini nih, kayaknya di dalam hati ini kita ingin sekali melakukan sesuatu, padahal ya kalau ditanya kayaknya enggak sih, tapi dalam dorongan hati kita ini, dalam hati kecil kita ini seperti kita ingin sekali. Nah, anak-anak, itulah yang terjadi dalam diri Ezra. Nah, anak-anak, pada zaman dulu, pada zaman sebelum Masehi, itu tidak ada yang namanya Alkitab. Alkitab nggak ada ya anak-anak, yang seperti model buku seperti ini atau Alkitab elektronik, nggak ada anak-anak. Tetapi yang ada hanyalah gulungan kertas seperti ini. Nah, gulungan kertas seperti ini anak-anak ini terbuat dari kayak kain yang panjang itu, terus di dalamnya ada isian. Kadang itu ada dari yang kayu gitu ya, bisa diolah begitu anak-anak, bisa jadi gulungan gitu. Nah, inilah yang sebelum Masehi. Jadi Alkitab itu dulunya itu yang seperti gulungan-gulungan kertas yang kita lihat seperti ini. Nah, anak-anak, gulungan ini tentunya bukan hanya gulungan saja terus isinya ya seperti kita mungkin bermain ya, kita tulis nama kita, ya nama teman kita, atau kita gulung dan kita diadu-adu, kita mengambil, oh ya ini nama si A, oh nama si B. Bukan anak-anak, tapi isinya adalah firman Tuhan. Nah, sehingga karena ada kerinduan itu, maka Ezra meminta mereka untuk boleh mendirikan sebuah tempat panggung kecil itu. Nah, begitu setelah selesai didirikan, maka Ezra naik ke atas panggung. Dan di atas panggung itu mereka dengan rasa hormat. Inilah anak-anak ya, pada zaman dahulu saja sebelum Masehi, manusianya bangsa Israelnya semua sangat menghormati akan hadirnya Tuhan Yesus. Pada saat firman akan dibacakan, mereka semua boleh tenang dan mereka semua dengan rasa hikmat dan sopan, mereka semua langsung otomatis bangkit berdiri. Mereka mendengarkan setiap kalimat-kalimat firman yang diucapkan oleh Ezra. Ezra yang pada saat itu membacakan firman juga ditemani Nehemia dan orang-orang Lewi. Nah, mereka pada saat itu Ezra membacakan satu kalimat, yaitu hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu, janganlah kalian berduka cita dan menangis, sebab sukacita karena Allah adalah kekuatanmu. Nah, pada saat mereka mendengarkan kalimat ini, mereka penuh dengan rasa satu perasaan yang sangat sukacita dan mereka dikuatkan oleh firman. Nah, karena Ezra tidak sendirian anak-anak, maka pada saat itu mereka juga membentuk kelompok ini yang akan menjelaskan lagi firman Tuhan. Mereka akan membahas tentang firman Tuhan dan mereka akan berdoa bersama, saling menguatkan. Ezra dibantu oleh Nehemia dan orang-orang Lewi. Nah, anak-anak, inilah asal muasal, pertama sekali kenapa bisa ada namanya persekutuan doa atau kelompok tumbuh bersama atau adanya cell group. Nah, ini juga sudah terjadi pada masa sebelum Masehi. Dan kita yang hidup sesudah Masehi, bahkan ada di zaman modern seperti ini, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Kita harus memanfaatkan perkembangan zaman yang ada. Kita boleh sama-sama kita sharing firman Tuhan, saling menguatkan. Walaupun kita di rumah saja, walaupun kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, tapi anak-anak, Tuhan mau memakai anak-anak semua. Anak-anak juga bisa menjadi seorang berkat. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah anak-anak. Anak-anak bisa mengingatkan teman-teman anak-anak untuk ikut firman Tuhan. Kalau anak-anak tidak bisa membagikan atau menceritakan firman Tuhan,
Anak-anak mengingatkan teman-temannya untuk ikut sekolah minggu. Ayo join sekolah minggu di kampung baru. Nah, anak-anak, kita boleh memuji Tuhan bersama dan kita boleh mengingatkan teman-teman kita untuk setiap hari membaca firman atau kita mengirimkan kepada teman-teman kita satu ayat. Tentunya kita sendiri juga harus belajar untuk rajin baca Alkitab dan mencintai Alkitab. Setiap hari satu pasal saja anak-anak. Atau itu kebanyakan mau satu pasal kan adanya beberapa ayat. It's okay kita baca satu hari setidaknya kita hafal satu ayat. Nah, udah kan, udah dipersingkat. Nah, kita bisa hafal. Misalnya satu minggu ini saya hafal 1 Tesalonika 5. Itu pendek sekali anak-anak kan, tetaplah berdoa. Ya itu mungkin cuma satu hari anak-anak sudah pasti ingat kan. Nah, hari berikutnya saya ganti lagi pasal yang lain, ayat yang lain, kitab yang lain. Boleh anak-anak. Ingat, tetaplah berdoa. Dan biarlah di masa pandemi ini anak-anak, iman rohaninya anak-anak tidak semakin kendor. Lalu saya berharap anak-anak boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Oke anak-anak, kita akhiri cerita kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dari Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar seperti Ezra yang memiliki kerinduan untuk berbagi akan firman Tuhan dalam setiap teman-teman kami yang mungkin kami kenal ataupun di masa ini kami boleh menghubungi mereka melalui teknologi yang ada yang boleh memanfaatkan dan kami boleh saling menguatkan. Pimpin dan sertai kami dan pakai kami sebagai saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Anak-anak, tantangan kita hari ini adalah anak-anak silakan gambar bentuk kaki. Kemudian anak-anak tuliskan ayat hafalan kita hari ini. Oke, seperti contoh yang ada ya. Oke, anak-anak boleh berkreasi dan yang membuat lebih bagus dari punya Lawson. Dan anak-anak silakan kirim ke Google Classroom Sunday School Kampung Baru. Dan anak-anak tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau seperti Ezra, bahkan orang-orang Israel, mereka bisa rindu akan firman Tuhan dan mencintainya. Maka dari itu anak-anak, kita angkat satu lagu baru lagi, Alkitab Buku Terindah. Alkitab itulah namanya.
kasih karena Engkau melindungi kami. Ya Tuhan, seperti hari-hari yang telah berlalu, Engkau melindungi kami. Biar Engkau terus melindungi kami di hari-hari ke depan kami. Dan ya Tuhan, Engkau terus yang menjaga kami. Lindungi setiap keluarga anak-anak murid kami, dan lindungi setiap kami, guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Makasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 主导文，我们在天上的父，愿人都中父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们认的饮食，今日赦给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们以前试探，拯救我们逃离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan anak-anak semua.